sesama ahlus sunnah wal jamaah tentu akan meyakini bahwa doa itu sampai untuk orang yang telah wafat. Sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Kalau enggak sampai, beranikah anda wasiat kalau anda meninggal tidak usah disolatin? Berani nggak wasiat gitu? Kita semua ingin disolati nggak kalau meninggal? Kalau mati ingin disolati nggak? Ingin menyaksikan apa tidak? Bingung kan? Kita ingin disolati, isi sholat jenazah tentunya ada Al-Quran, ada Al-Fatihah, kemudian ada sholawat merupakan zikrullah. Kenapa kok zikrullah? Kan sholawat kepada Nabi. Tentu ketika kita bersolawat mengucapkan asma Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut gak asma Allahnya? Atau yang paling pendek sholawat asliyah, sholawat para nabi dan rasul terdahulu, termasuk sholawat Nabiullah Adam alaihissalam yang dijadikan sebagai mahar kepada ibunda Hawa. Isi daripada sholat jenazah selain daripada zikir, sholawat asliyah tadi, sallallahu ala Muhammad, itu sholawat paling pendek. Sholawat yang dilakukan oleh para malaikat ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka kemudian makhluk-makhluk yang beriman kepada Allah ketika diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, mereka makhluk yang beriman kepada Allah semuanya mengucapkan sallallahu ala Muhammad. Jadi itu salawat asliyah yang pertama itu. Sehingga banyak diajarkan juga oleh para mursyid, termasuk guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, kemudian juga pengarsa Abu Yadim Yati Al-Maghfurlah, sekarang Abu Ya Muhtadi, mengajarkan Thariqah Syadziliyah. Isinya diantaranya ada salawat asliyah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Begitu pula guru kita mursyid kita Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Hisham menganjurkan kita memperbanyak sholawat, termasuk salah satunya sholawat asliyah tersebut. Boleh silahkan amalkan. Mau diamalkan 1000 kali silahkan. Setiap hari, sehari semalam minimal 1000 kali. Itu lebih baik lagi. Insya Allah setelah itu doa mustajabah. Mudah-mudahan yang penting istiqamah. Selain daripada itu ada doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian doa lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau mayatnya laki-laki, kalau perempuan domirnya diganti jadi ha. Maka kita yakin ajaran Rasul ini berupa Quran, zikir dan doa sampai dan bermanfaat untuk si mayat. Termasuk juga sodakoh, karena para sahabat juga banyak bersodakoh untuk orang tuanya yang telah wafat. Ada dalam Sahih Bukhari. Ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un, sungguhnya ibuku, mohon maaf, inna ummi qad uftulitat nafsuha, ibuku telah wafat, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku sedekah atas nama almarhumah ibuku? Baginda Rasul menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrofan, aku punya sebidang kebun ya Rasul, fa ushiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka aku mohon saksikan ya Rasul, aku sedekahkan kebunku ini atas nama almarhumah ibuku. Haditsun sahihun. Jadi bermanfaat. Ya. Maka teruslah membuat kemanfaatan. Kita butuh itu semua. Karena apa? Kelak kalau kita wafat pun kita butuh pertolongan orang lain. Sebagaimana Rasul mengatakan al-mayyitu kal ghariqil mughawwith. Orang yang meninggal itu bagaikan orang yang timbul tenggelam, butuh pertolongan dari yang hidup. Gak mungkin kita jalan kaki sendiri ke kuburan. Allah berfirman dalam Al-Quran mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang meninggal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Wallahu wa rasul alam bi muradi wa makna. Nanti orang-orang yang telah meninggal itu mereka akan berkata, meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, andaikan kau berikan penangguhan kepadaku sejenak saja,
agar aku bisa hidup kembali, tentu fa'as-saddaqo, aku akan sodakohkan harta tinggalanku yang selama aku hidup itu yang selalu membebani aku. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaq wa kum minas salihin. Wallahu rasul nabi muhri wa makna. Wahai Tuhanku, andaikan kau beri tenggat waktu saja kepadaku, kau beri saja aku penangguhan waktu sejenak supaya aku bisa hidup lagi, maka aku akan sodakohkan seluruh harta tinggalanku yang ketika hidup selalu menjadi beban, menghalangiku untuk ibadah mendekat kepada Engkau. Karena terus mikirin dunia, sholat sampai tertinggal, puasa pun sampai ditinggalkan, ngaji apalagi boro-boro ngaji, sholat aja enggak, karena dunia. Zaman dulu banyak orang main saja sampai lupa makan. Tapi zaman sekarang kebalik, banyak orang yang nyari duit untuk makan sampai lupa main. Makanya akhirnya stres. Ojo nganti lali piknik, bro. Piknik ya. Jangan lupa piknik. Yang paling utama pikniknya adalah mendekat kepada Allah. Piknik ke sana, ziarah ke Baitullah, ziarah ke Madinah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terus menumpuk harta, mencari uang terus saja sampai akhirnya ternyata sakit. Pada saat sakit, uang yang dicari susah payah sampai sakit habis untuk ngobatin penyakit. Begitu kan? Banyak yang seperti itu. Itu manusia akhir zaman. Ini zaman sudah kebolak-balik. Dulu orang sampai lupa makan karena main. Tapi orang sekarang lupa main, bukan lupa makan, sampai lupa main, nyari untuk makan. Akhirnya stres, main enggak, akhirnya makan juga enggak karena sakit. Ya, kaya enggak, melarat iya, sehat enggak, yang ada stres. Ya, apalagi masuk surga enggak jadi. Aduh, masya Allah. Nabi Yusuf ganteng, takwa. Nabi Sulaiman kaya, takwa. Lalu ganteng kagak, kaya kagak, hidup maksiat mulu, tapi bikin status semoga masuk surga. Sehat, bro. Bikin status pengen masuk surga, sehat apa enggak itu? Coba mikir deh. Jangan sampai baru nanti kita menyesal kalau kematian sudah tiba. Baru kita mau sodakoh, sekarang diminta sodakoh kayak tadi, bukan diminta ya, oleh panitia diberikan kesempatan untuk berderma. Panitia nggak minta, cuma memberikan kesempatan. Berapa yang diberi? Lihat di tasnya. Yang paling kecil 2000-an enggak, karena 2000-an dipikir nanti buat parkir motor. Gope ternyata, masya Allah. Aduh, gawat ini umat akhir zaman. Wa akum minas sholihin, dan aku akan berupaya untuk menjadi orang soleh. Kalau sudah mati baru pengen ngaji, kalau sudah mati baru pengen sholat jamaah, ingin ke masjid. Ketika hidup, yuk kita bangun masjid segede-gedenya, tapi cuma ngajak doang, memakmurkannya tidak. Pada saat hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, beres sampai Allahu akbar, Allahu akbar, la
alhamdulillah. Ngudut deh wae. Adzan iya, alhamdulillah. Tapi ternyata bukan bersegera untuk sholat jamaah. Ngapain? Mengadu bako. Ngudut baik. Apa yang seperti ini yang bertakwa? Nanti kalau sudah mati baru menyesal. Kenapa ya waktu itu saya tidak bersegera untuk sholat jamaah? Masjid dekat,